Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya. Adapun yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai pengikut beliau yang setia untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Adapun yang ketiga, Bapak, Ibu dan Saudara yang berbahagia, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita. Kita masih melanjutkan bab mulatofah atau berlemah lembut. Di kesempatan ini kita sampai pada hadis dari sahabat Anas. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ala jariyataini hatta tablugh jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini. Di hadis ini dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menanggung dua anak perempuan, jadi barang siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai dia balik, maka akan datang pada hari kiamat ana wa huwa, beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan yang mengasuh dua anak perempuan itu seperti dua jari ini, seraya beliau merapatkan dua jarinya, jadi seperti ini, beliau merapatkan dua jarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan keutamaan mengasuh atau memberi nafkah anak perempuan. Hadis ini bisa kita pahami bahwa memang di zaman Nabi, di zaman jahiliyah, para Islam, sampai kemudian pada saat itu kita mengenal ada kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah kalau anak perempuan itu dibunuh. Sampai ada dalam Al-Quran, bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apakah anak-anak perempuan itu dibunuh. Jadi, karena dosa apa? Bi ayyi dzambin kutilat. Sehingga kebiasaan mereka kalau lahir anak perempuan maka anak itu akan dibunuh. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi, beliau mengabarkan bahwa siapa saja yang mengasuh, memberikan nafkah kepada anak perempuan sampai balik, maka kedudukannya di surga nanti akan sangat dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah annahu yakunu, bahwasanya orang tersebut bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil jannah, di surga. Yakni di sini menunjukkan keutamaan memberikan nafkah. Nafkah yang dimaksud adalah, pertama adalah memberikan nafkah yang berupa kepentingan fisik seperti makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan rohani, seperti taklim, pembelajaran, tauji, memerintahkan berbuat baik, melarang dari perkara-perkara yang buruk.
Maka yang dimaksud dengan mengasuh anak perempuan yang nanti akan didatangkan pada hari kiamat, kedudukannya sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang bisa bukan hanya sekedar memberikan nafkah yang sifatnya zahir berupa makanan saja, tetapi juga bisa memberikan pendidikan ruhiyah. Maka di sini termasuk diantaranya adalah memberikan kekuatan kepada badannya, termasuk minal kiswah, memberikan pakaiannya. Kiswah yang dimaksud adalah kiswah untuk menutup auratnya. Maka memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak perempuan untuk senantiasa menutup aurat. Jadi besarnya pahala kalau orang tua tersebut bisa mengajarkan kepada putra-putrinya untuk bisa menutup auratnya, menjaga kehormatannya. Ini diantara maksud dari hadis ini. Dan memang tidak mudah untuk mendidik anak perempuan saat ini sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat. Mengingat Bapak dan saudara yang berbahagia, di kesempatan kali ini banyak sekali tantangan, mulai dari pergaulan baik di dunia nyata maupun di media sosial yang sangat masif, yang memiliki dua mata seperti pisau, bisa bermanfaat positif, bisa pula berfungsi negatif. Maka di bab ini Bapak dan saudara dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa pendidikan di sini adalah mura'ah ma yanfa'u fid dunya. Yang pertama adalah pemeliharaan yang bermanfaat di dunia. Yang kedua adalah ma yanfa'u fil akhirah aktsar wa aktsar, yang bermanfaat untuk akhirat. Ini hendaknya diberikan porsi yang banyak. Jadi sejak kecil sudah ditanamkan, dikenalkan Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan menutup aurat, dikenalkan ibadah. Karena ini termasuk diantara yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Sehingga ketika punya anak perempuan itu di satu sisi adalah pahala yang besar, tetapi di sisi lain adalah punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana mendidik kaum perempuan itu bukan merupakan perkara yang mudah. Hatta tablugha, sampai balik. Karena Bapak dan saudara, bahwa ketika seorang anak itu sudah balik, maka dirinya akan menanggung dirinya sendiri terkait perbuatan mukallafnya. Artinya dosa dan pahala sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya sendiri. Tetapi apakah kemudian orang tua berhenti sampai di situ? Nah, Bapak dan saudara, maka dilihat apakah safih atau tidak, mandiri atau tidak. Kalau dia masih safih, masih dalam posisi belum mandiri, maka orang tua masih memberikan sampai anak tersebut mandiri. Nah, dalam hadis ini hatta tablugha, sampai balik. Nah, yang dimaksud balik adalah umurnya ada 4 ciri-ciri seorang anak itu sudah balik. Yang pertama adalah dengan umurnya sudah genap 15 tahun. Maka kalau sudah genap 15 tahun itu salah satu tanda bahwa anak tersebut sudah balik. Jadi ini tanda yang paling mudah karena dengan umur ini terukur. Yang kedua adalah nabatul anah, tumbuhnya bulu yang biasanya tidak tumbuh. Saya tidak sebut apa itu, pokoknya teman-teman sudah tahu. Maka ini pertanda dirinya sudah balik. Kalau laki-laki biasanya sudah mulai tampak kumisnya. Apalagi? Nah, jenggot saya cuma sedikitnya. Ya, belum balik ya. Ya. Jadi kalau laki-laki biasanya tumbuh apa? Tulang jagunnya. Kalau perempuan tumbuh ciri khas seorang perempuan. Nah, yaitu Bapak dan saudara tidak usah perlu dijelaskan, semua sudah tahu. Tanda yang ketiga adalah ihtilam, mimpi basah. Ternyata ihtilam ini, mimpi basah ini tidak hanya kaum laki-laki. Ada kalanya kaum perempuan pun juga mimpi basah. Jadi mimpi basah yang dimaksud bukan nyebur kali ya. Semua sudah tahu sehingga tidak perlu dirinci. Maka kalau sudah mimpi basah berarti sudah
balik. Tanda yang keempat adalah haid. Maka kalau sudah haid berarti dia sudah balik. Jadi ada 4 tanda. Kalau 4-4-nya ada semua, maka fik dia sudah balik. Maka kalau sudah balik semacam ini, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, orang tua di dalam masalah ini, meskipun di dalam hadis disebutkan sampai balik, orang tua di dalam masalah ini bukan berarti kemudian lepas diri. Dia sudah mandiri atau belum? Dia sudah mandiri atau belum? Nah, untuk saat ini kadang-kadang sampai umur 24 tahun aja belum mandiri, masih minta sama orang tua, masih butuh diarahkan oleh orang tua. Maka anak tersebut sampai dia mandiri. Di sini poin hadis sudah bisa kita tangkap bahwasanya ada keutamaan mengasuh mengurusi anak perempuan. Insya Allah nanti di akhirat diberikan balasan oleh Allah di surga, kedudukannya sangat dekat dengan Nabi, yang dalam syarah hadis ini disebutkan seperti as-sababah wal wusta, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan besarnya pahala. Tetapi ingat, tanggung jawabnya juga besar. Bagaimana putri kita itu bisa menutup aurat dengan baik, bisa memahami mengenai masalah ajaran dan syariat Islam. Baik, hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya berkata, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani, datang kepadaku, kata Aisyah, masuk kepadaku seorang perempuan bersama dengan 2 orang anaknya. Laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamrah wahidah. Jadi Aisyah pada saat itu sedang berada di rumah, ada seorang perempuan dengan 2 anaknya yang sedang meminta-minta. Tetapi pada saat itu di rumah Aisyah tidak ada apa-apa kecuali tamrotin wahidah, hanya ada sebutir kurma. Lalu Aisyah melanjutkan ceritanya, fa'ataituha iyaha, maka kurma yang sebutir itu diberikan kepada perempuan bersama dengan 2 orang anaknya tadi. Ternyata faqasamatha bainab nataiha, maka kemudian ibunya tadi membelah kurma itu menjadi 2. Jadi di rumah Aisyah, di rumah istri Nabi, tidak ada makanan, adanya cuma sebutir kurma, dan sebutir kurma itu diberikan. Setelah diberikan oleh ibunya, karena tadi bawa 2 orang anak, maka oleh ibunya dibelah menjadi 2 dan diberikan kepada 2 anak itu. Falam ta'kul minha, dan ibunya tidak makan karena memang hanya ada sebutir kurma. Summa qamat fa kharajat, kemudian berdiri dan meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini diantara potret keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba, pulang ke rumah. Fa akhbartuhu, maka Aisyah pun menceritakan tentang tadi datang seorang perempuan bersama dengan 2 anaknya. Faqala, lalu kemudian Rasul bersabda, manib tulia min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan lalu kemudian berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitron minan nar, maka baginya hijab dari api neraka. Maksudnya baginya termasuk mendapatkan penghalang dari api neraka. Maka barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, maka baginya sebagai penghalang dari siksa api neraka. Ini pahala yang besar bagi Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa anak perempuan.
Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dzakarul muallif rahimahullahu taala, penulis kitab ini mengutip hadis dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kepada penulis semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, tentang kisah menakjubkan, tentang kisah yang cukup membuat kita tersentuh. Bagaimana pada saat itu ada seorang perempuan, dia meminta-minta, menunjukkan di dalam Islam yang namanya meminta itu tidak masalah kalau memang dia membutuhkan. Apalagi dia punya 2 orang anak. Wa dzalika li'annaha faqirah, karena dia memang benar-benar dalam keadaan fakir. Qalat, sementara Aisyah mengatakan, sementara tidak ada di rumahnya kecuali hanya sebutir kurma. Ini adalah baitum min buyutin Nabi, rumah dari rumah-rumah Nabi Allah Subhanahu wa taala. La yujad fihi illa tamrah wahidah. Tidak ada padanya kecuali hanya sebutir kurma. Ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Kadang kita kurang bersyukur. Di rumah Nabi, asyraful anbiya wal mursalin, Nabi yang paling mulia dan utusan yang paling mulia, ternyata di rumahnya tidak ada makanan kecuali hanya sebutir kurma. Nah, kadang kita ini tabdzir. Di rumah kita kalau makanan setiap hari selalu ada. Roti kadang sampai terbuang, buah kadang sampai bosok. Bahkan kadang saya kalau lihat di jalan itu banyak buah-buahan sampai di pohonnya pada membusuk, jatuh, tidak ada yang ngambil. Saya ingat kecil saya, kebetulan saya bukan lahir dari orang yang berada. Itu masya Allah, nek muni weruh pelem ngono, wah, wes, jangankan mangga, duwet wae do digoleki. Tahu duwet ya? Duwet itu anggur Jawa. Nah sekarang masya Allah itu ada duit banyak sekali, itu doratuyan itu loh. Jadi Bapak dan Saudara, sampai kemudian dibiarkan terbuang, eman-eman sekali. Jadi ini kondisi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang adanya cuma itu, adanya hanya kurma 1 butir. Maka ini juga menjadi perenungan bagi kita. Kadang nasi terbuang, entah itu yang ada di periuk, yang ada di magic jar, pada saat makan kemudian cuma dikasih kuah, kemudian setelah itu dibiarkan terbuang, padahal prosesnya panjang. Itu proses untuk menjadi nasi sampai di tempat kita ini prosesnya panjang, melibatkan berapa orang coba kalau dihitung, mulai dari pak taninya, mulai dari yang ngelepinya sampai yang giling, mepe, siapa lagi yang bawa, pedagangnya, penjualnya, orang tua kita yang nyuci, yang masak. Tapi ternyata tiba-tiba mak pelenyik dibuang, masya Allah. Sementara keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sudah terbiasa hanya makan beberapa butir kurma. Sampai-sampai di rumah beliau ketika ditinggalkan, di rumah hanya ada sebutir kurma. Fa'ataituha, maka kemudian sebutir kurma itu pun diberikan kepada perempuan tadi dan dibelah menjadi 2, separuh untuk anaknya yang satu, separuh untuk anaknya yang lain. Nah, ini termasuk bentuk ujian. Ini termasuk bentuk ujian. Maka barang siapa yang diuji, dan ujian Allah itu kadang-kadang dengan kebaikan dan kadang-kadang dengan keburukan, kadang-kadang dengan kenikmatan yang berlimpah, kadang-kadang dengan kekurangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Allah uji kita kadang dengan kesusahan, kadang dengan kebahagiaan. Itu semua adalah fitnah, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita diuji dengan banyak kenikmatan. Persediaan makan selalu ada,
Tetapi kadang-kadang disitulah yang membuat kita tergoda, yang membuat kita kemudian terjerumus kepada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bab ini ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah ada 5 disebutkan oleh penulis kitab ini. Wa mimma warada fi hadzal hadis minal ibrah. Jadi ada pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah yang merupakan rumahnya Nabi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dari para nabi dan rasul, dan di rumah istri beliau yang paling dicintai. Nah, ini Bapak Ibu ada satu pelajaran lain, bahwa yang namanya cinta mencintai itu tidak bisa kadarnya sama. Tidak bisa kadarnya sama. Termasuk Rasul. Ketika Rasul berpoligami, itu kadar cintanya tidak bisa sama dengan istri-istri yang lain, dengan Aisyah. Kalau Khadijah masih hidup, Khadijah yang paling tinggi, yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tetapi ini yang masih hidup, yang paling dicintai adalah Aisyah. Maka yang disebut adil dalam poligami itu bukan adil dalam masalah cinta, bukan adil dalam masalah rindu. Itu tidak bisa dibagi, itu susah. Maka adil yang dimaksud adalah adil dalam nafkah. Jadi adil yang dimaksud itu adalah adil dalam masalah nafkah. Kalau dalam masalah rasa itu tidak bisa. Tanyakan nanti sama yang sudah poligami. Jadi Bapak dan Saudara, karena di dalam masalah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun disebutkan lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan yang lain. Tetapi dalam masalah perlakuan, dalam masalah nafkah, dalam masalah zahir itu harus sama. Tidak boleh hanya karena lebih mencintai salah satu istrinya di sana, terus yang lain ditinggalin, dicuekin gitu. Yang itu dikasih nafkah, yang lain tidak, begitu. Tidak boleh. Jadi harus yang diminta sama ini adalah di dalam nafkah, di dalam memperlakukan, bukan dalam masalah cinta, rindu. Itu tidak bisa. Bapak dan Saudara, sebagaimana orang tua kepada anak, itu dalam masalah nafkah kepada anak itu bisa sama. Tapi dalam masalah cinta, sayang orang tua kepada anak itu ada perbedaan. Anak pertama denakno, bangun miturut karo wong tua, manut, salat sregep, tugas-tugas dikerjakan, dikongkon ngopo-ngopo mesti beres. Anak yang kedua senengane dolan, njaluk duit mesti nyun sewu entek, nek dolan nyun sewu orang ngerti waktu. Bapak dan Saudara, dalam ngasih nafkah, ngasih duit, saya yakin bisa adil, bisa sama. Yang satu dibelikan sepeda, satu juga dibelikan sepeda. Yang satu dibelikan handphone, satunya dibelikan handphone. Tapi dalam masalah rasa bagaimana? Sama apa beda? Beda. Yang tadi kerjaannya tiap hari pergi main game online, kuota dihabiskan terus untuk yang tidak bermanfaat, dikasih tugas tidak pernah beres, itu di sini ono rasanya apa, Pak? Gitu kan? Nah, ada rasa. Padahal itu kan anaknya semua. Tetapi yang satu tadi, setiap dikasih tugas beres, setiap dikasih uang selalu untuk yang bermanfaat, belajarnya rajin, ibadahnya luar biasa. Itu nang rasa sama dengan yang awal tadi? Beda. Tetapi dalam masalah nafkah itu harus sama. Tidak boleh orang tua kepada anaknya, kowe tak nai, nek kowe ora. Lah kowe ndablek kok beling kok. Itu malah tambah benci nanti sama orang tua. Nah, jadi tetap diberi nafkah yang sama, yang adil, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhannya. Tapi memang tadi dalam masalah rasa itu tidak bisa sama. Ini sama halnya Aisyah, ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau cintai. Tetapi ingat, dalam nafkah itu sama. Tetapi kenapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu hidup dalam kekurangan? Jadi ini masa akhir-akhir beliau. Apakah Bapak dan Saudara
kita lebih dicintai Allah dibandingkan Nabi dan para sahabat. Karena futihat alaina ad-dunya, dibukakan untuk kita dunia, wa ughliqat alaihim, sementara bagi mereka ditutup dunia. Dunia dibuka lebar untuk kita, apa-apa ada. Mau nyari buah-buahan apa-apa ada, mau nyari makanan, mau macam-macam makanan semuanya ada. Sementara ini keluarga Nabi, istri Nabi, tetapi makanan sangat terbatas. Apakah ini artinya bahwasanya kita dicintai Allah lalu mereka tidak? Bukan. Penulis kitab ini mengatakan la, wallahi, tidak, demi Allah. Hum ahabbu ilallahi minna, mereka lebih dicintai Allah daripada kita. Tetapi Allah memberikan karunia yu'tihi may yasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan itulah ujian kita saat ini, yaitu ujian kenikmatan. Sementara ujian mereka dahulu adalah ujian kekurangan. Jadi ujian mereka dahulu adalah ujian kekurangan, sementara ujian kita saat ini adalah ujian kenikmatan. Bapak dan saudara, dulu kalau perjalanan dari Mekah ke Madinah itu butuh perjalanan 8 hari. Hijrah Nabi itu kalau istirahat di Kuba dihitung 12 hari. Sekarang Mekah ke Madinah berapa hari? Ya, hitungan jam. Bapak dan saudara, jadi betul-betul kenikmatan dibukakan untuk kita, bahkan dari sini sampai ke sana itu tidak sampai 24 jam, hanya 12 jam. Kenikmatan betul-betul dibukakan untuk kita. Kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, tetapi itu bukan berarti bahwasanya kita lebih dicintai oleh Allah sementara mereka tidak, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki dan memberikan kadar ujian yang berbeda. Kita diuji dengan kenikmatan sementara mereka diuji dengan kekurangan. Fasarat hadhihi ni'am inda katsiri minan nasil yaum sababan lisyarri wal fasad. Dan menjadikan nikmat ini banyak manusia yang berbuat kerusakan dan berbuat kejahatan, wal asyar wal batar, dan menjadi sombong. Jadi banyak manusia yang diuji dengan kenikmatan tersebut. Hari ini, zaman kita ini, berbuat buruk, berbuat jahat dan menjadi sombong. Dan mereka menjadi orang-orang, hatta sampai mereka menjadi orang yang fasaku, fasik. Jadi sampai kemudian berbuat fasik karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena ujian nikmat ini berat. Dulu sebelum punya nikmat yang banyak, itu punya angan-angan, saya kalau jadi orang baik akan begini-begini. Begitu jadi orang baik, begitu jadi orang yang diberikan nikmat oleh Allah, masih sama dengan ucapannya dulu, berat pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Maka penulis kitab ini mengatakan bahwa dengan nikmat-nikmat ini banyak manusia menyebabkan berbuat jahat dan berbuat kerusakan. Bapak dan saudara, kira-kira siapa yang suka bermaksiat? Apakah orang yang tidak punya duit atau yang punya duit? Yang punya duit. Yang suka berjudi, yang punya duit atau yang tidak punya duit? Yang punya duit. Yang minum minuman keras. Jadi mereka yang punya nikmat yang berlebih, yang datang ke klub-klub malam. Siapa mereka? Bapak dan saudara yang berbahagia. Jadi ujiannya lebih berat. Yang punya simpenan di luar selain istrinya di rumah. Yang punya duit apa yang tidak punya? Yang punya duit. Maka dengan nikmat tersebut menjadikan sebab lisyarri wal fasad, untuk berbuat jahat dan berbuat kerusakan. Wal bator, bahkan menjadi sombong karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan saya tidak sholat rezeki tetap lancar. Jadi menjadi sombong karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Lain halnya ketika diuji dengan kesusahan, kemudian dia mohon, ya Allah berikan saya rezeki yang lancar, lunasilah hutang-hutang saya. Tetapi ketika diuji dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan justru sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hatta fasaku, sampai kemudian menjadi fasik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain dan bukan kufur kepada Allah karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'aluha, dan menjadikannya
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Karena bisa jadi salah satu di antara hikmah ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan, bisa jadi kalau kita diberikan kelebihan, kita malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanian, yang kedua, wa fi aidan maka na alaihi sahabatu radhiyallahu anhum minal ithar. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, semoga Allah meridhoinya, mereka punya sifat itsar. Itsar itu adalah puncak ukhuwah, puncak persaudaraan, mengutamakan orang lain meskipun dirinya butuh. Itu namanya itsar. Contohnya adalah Aisyah. Fa inna Aisyata laisa indaha illa tamrah wahidah. Di rumah Aisyah tidak ada kecuali hanya kurma satu, yang beliau pun butuh untuk makan kurma itu. Tetapi karena ada orang minta, maka kurma itu diberikan dan beliau rela tidak makan. Namanya isar, mengutamakan orang lain padahal dirinya memerlukan. Kalau memberikan kepada orang lain dirinya berlimpah itu lumrah. Tapi ini memberi kepada orang lain padahal dirinya butuh. Lah inilah puncak dari ukhuwah, dari puncak dari persaudaraan. Itu adalah itsar. Dan ada banyak kisah para salafus soleh dahulu yang mereka memiliki sifat isar semacam ini. Jadi mereka mengutamakan orang lain padahal diri mereka sangat butuh. Yang sangat terkenal itu adalah dalam tragedi perang Yarmuk, itu sangat terkenal. Bagaimana pada saat detik-detik mereka terkena atau terluka-luka, yang mereka pada saat itu bersimbah darah, mereka pada saat itu detik-detik nazak, detik-detik hendak meninggal dunia, pada saat orang membawakan air kepadanya, dia masih berkata, di sana ada 3 orang, Ikrimah, kemudian Suhail ibn Amr, kemudian salah satunya lagi, saya lupa namanya. Ketika datang kepada Ikrimah, Ikrimah mengatakan, berikan kepada Suhail, dia lebih butuh dari saya. Padahal pada saat itu dalam posisi terluka parah, ada orang membawa semangkuk air agar diberikan minum kepadanya, tetapi dia mengatakan, berikan kepada sahabat saya yang ada di tempat yang lain, yakni kepada sahabat lain yang ada di medan perang tersebut. Lalu diberikan kepada yang lain. Ternyata yang lain ini mengatakan, berikan kepada sahabat ini karena sahabat ini lebih butuh. Ternyata orang yang dimaksud sudah meninggal. Maka kembali lagi kepada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua sudah meninggal pula. Lalu kembali lagi kepada sahabat yang pertama. Sahabat pertama pun sudah meninggal. Ketiga-tiganya meninggal, air semangkoknya masih utuh. Padahal mereka saat itu detik-detik nazak, detik-detik meninggal dunia, masih ingat dengan sahabatnya, masih ingat dengan temannya. Ini adalah puncak ukhuwah, puncak persaudaraan. Tidak memikirkan untuk dirinya tetapi berpikir untuk orang lain. Padahal dirinya sangat butuh. Ini berbeda dengan kondisi hari ini. Jadi sampai untuk mendapatkan untuk dirinya rela untuk menjatuhkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan saudara, setidak-tidaknya kita berpikir dengan cara ukhuwah kalau kita belum bisa isar. Ukhuwah itu adalah dengan cara berbagi, bersaudara, berempati. Kalau kita haus, teman kita haus, kita punya segelas air, maka kita berbagi setengah-setengah. Itu namanya ukhuwah, itu persaudaraan. Kita sama-sama lapar, tetapi cuma punya uang cukup untuk beli semangkok bakso. Bakso semangkok berapa sekarang? Pak Zainal berapa Pak? Ini bukan iklan loh Pak. Sebut saja misalnya 10.000. Cuma punya uang 10.000, sama-sama lapar. Lalu kemudian beli bakso semangkok dimakan berdua. Ini namanya ukhuwah. Yuk kita sama-sama lapar, cuma ada uang 10.000. Kita mampir di bakso sortirisan. Kita makan berdua. Minumnya nanti minta air putih. Insya Allah Pak Zainal baik misalnya kan. Namanya ukhuwah. Jadi, tetapi ada yang isar. Sudahlah, saya tidak makan tidak apa-apa. Ini uang 10.000 kamu buat beli bakso di tempatnya Pak Zainal, buat beli bakso di sortirisan. Lah, kamu gimana? Saya masih kenyang. Saya tidak makan tidak apa-apa. Yang penting kamu. Saya mengkhawatirkan kesehatanmu. Sekarang kamu makan, sudah kamu pakai. Saya tidak usah tidak apa-apa. Lain namanya isar. Padahal dirinya juga sangat butuh.
sangat lapar. Kira-kira di zaman kita ini ithar begini masih ada apa enggak? Gimana Pak? Langka ya? Langka. Nah inilah isar. Aisyah radhiyallahu anha mengutamakan orang lain. Kisah isar yang populer lagi itu adalah seorang sahabat yang menjamu tamunya. Jadi yang menjamu tamunya. Bagaimana pada saat itu di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang sedang kelaparan meminta makan. Lalu Rasul mengumumkan, siapa yang mau menjamu tamu ini? Ada sahabat yang kemudian, saya wahai Rasulullah. Kemudian dibawanya lah pulang. Ternyata sampai di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali makanan yang hendak diberikan untuk anaknya. Jadi hanya makanan yang hendak diberikan untuk anaknya. Sementara orang tadi sangat lapar. Anaknya pun lapar juga. Apa yang dia lakukan? Dia bilang sama istrinya, matikan lampu. Jadi lampunya dimatikan. Sehingga pura-pura memperbaiki lampu. Padahal lampunya tidak rusak. Jadi lampunya tidak rusak, lampunya dimatikan. Kemudian setelah itu makanan dikeluarkan. Tamunya makan. Tuan rumah pura-pura makan. Padahal piring kosong. Sementara anaknya ditidurkan. Jadi belum waktunya tidur diminta untuk tidur. Jadi suaminya berpesan tidurkan anak-anak. Nah, karena ini ada tamu Rasulullah yang dia belum makan, dia tidak punya apa-apa, belum makan, kelaparan. Ini masih ada makanan untuk jatah anak-anak. Kata suaminya tidurkan anak-anak. Jadi anak-anaknya ditidurkan. Kemudian biar tidak ketahuan kalau yang punya rumah tidak makan, lampunya dimatikan. Lampunya dimatikan, pet sudah. Begitu tamunya makan, sementara yang punya rumah makan apa enggak? Pura-pura makan. Dan enggak tahu karena posisi gelap. Taunya yang punya rumah makan, dia juga makan. Begitu sudah kenyang, maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah orang ini. Maka ini diantara bentuk ithar, bagaimana mengutamakan orang lain. Aisyah seperti itu pula. Ada banyak hadis yang serupa, bagaimana di rumah Aisyah tidak ada apa-apa, tetapi ketika ada orang yang meminta itu diberikan. Bapak dan Saudara, itu berbeda dengan zaman kita ini. Kadang-kadang ketika ada anaknya mau main, ada makanan lalu bilang, ojo duduhi koncomu. Jadi dia bilang, orang tuanya bilang, jangan diperlihatkan kepada temanmu. Kenapa coba kok jangan diperlihatkan sama temannya? Ya, ndak koncone njaluk, masya Allah. Mestinya diajarkan kepada anaknya, nanti kalau kamu makan, kalau ada temanmu kamu kasih. Tetapi malah diajarkan, ojo duduhi koncomu, jangan diperlihatkan sama temanmu. Ada ndak yang gitu kira-kira? Jadi mestinya alhamdulillah ketika anaknya mau berbagi, bukan malah ojo diduduhi koncomu. Diajarkan cara berbagi. Temennya dikasih ya nak. Nah, ini temennya supaya dikasih. Ya, inilah kondisi Aisyah pada saat itu. Wa nahnul an, dan kita sekarang indana amwal katsirah, kita memiliki harta yang banyak. Wa ya'tis sa'il, sementara datang orang yang minta, kemudian kita menolaknya. Jadi dulu Aisyah tidak punya apa-apa, datang pengemis dikasih. Sementara kita sekarang punya macam-macam di rumah, ada pengemis datang dikasih apa enggak? Tidak dikasih, kata penulis kitab ini. Ini kondisinya berbeda. Lalu kemudian penulis kitab ini mengatakan, tetapi memang saat ini dijumpai anna katsiran minas sa'ilin kadzibun. Kebanyakan orang-orang yang meminta-minta itu adalah berdusta. Yas'alu wa huwa aghna minal mas'ul. Dia minta sementara dia lebih kaya daripada yang diminta. Jadi kata penulis kitab ini, di zaman kita ini banyak orang yang minta-minta tetapi dia lebih kaya daripada orang yang diminta. Dia meminta-minta tetapi dia lebih kaya daripada orang yang diminta. Kelihatannya memang peminta-minta, tetapi belum tahu hasilnya berapa. Fantastis. Saya pernah bertanya kepada orang yang
minta-minta. Kalau belum akrab, jawabnya alah mas, aku serong dinorong maem dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah akrab, ternyata dapat berapa? Sehari bisa dapat 300. Kalau lebaran bisa dapat 700. Masya Allah. Banyak apa sedikit? Banyak. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, saya pernah bertanya itu. Ternyata dapatnya banyak. Angkanya untuk ukuran orang minta-minta itu banyak. Dan beberapa saat yang lalu pernah jadi trending topik di televisi ketika digaruk oleh Satpol PP, ternyata di gerobaknya ada uang 25 juta. Pengemis di gerobaknya ada uang cash 25 juta. Saya guru ngaji, itu enggak pernah lo pegang uang cash 25 juta. Iya, bener. Jadi Bapak dan Saudara yang berbahagia, saya enggak tahu kalau bakso sortirisan pegang cash 25 juta gitu. Ya. Ya. Jadi luar biasa. Maka disinilah tampak seorang peminta-minta, tetapi hakikatnya adalah berdusta, karena dirinya lebih kaya daripada orang yang diminta. Yang ngasih itu tidak punya tabungan 25 juta, tapi yang minta bukan tabungan tapi uang cash. Jadi kalau uang cashnya segitu, berapa tabungannya yang ada di rumah? Itu kan yang digerubak itu. Yang di rumah tabungannya berapa? Belum di tempat lain. Maka Bapak dan Saudara, di sini wakam min insanin, dan berapa banyak manusia yang dia sa'ala wa yas'al, dia meminta dan dia meminta kepada orang lain, dan dia bersumpah tetapi ternyata dia punya uang yang banyak. Dia bersumpah mengatakan tidak makan 2 hari, tidak makan 3 hari, tetapi ternyata dia dalam keadaan kenyang. Maka peminta-minta yang semacam ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sering kita kutip, nanti akan berjumpa kepada Allah di hari kiamat, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmin, akan menghadap kepada Allah sementara di wajahnya tidak akan menyisakan kecuali tidak akan menyisakan meskipun hanya sekerat daging. Dia akan berjumpa kepada Allah dalam rupa tengkorak, tidak ada daging di wajahnya karena dia meminta-minta padahal dia mampu untuk bekerja. Asalisan, hikmah yang ketiga, di dalam hadis ini juga kita dapati pelajaran anna sahabata radhiyallahu anhum, bahwa sahabat semoga Allah meridhoinya ada pula yang fakir, sebagaimana pula ada pula sahabat yang kaya. Ada sahabat yang fakir seperti Aisyah ini dalam keadaan fakir, ada pula yang kaya. Maka orang-orang yang fakir pun tetap bersedekah, tetap berderma. Orang-orang yang kaya pun juga mereka berlomba-lomba di dalam beramal soleh. Ada sahabat yang mampu membebaskan banyak budak seperti sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya. Ada sahabat yang lain yang hartanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin seperti sahabat Utsman bin Affan. Ada banyak kisah tentang sahabat Utsman bin Affan, tentang kedermawanan beliau. Ada sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, sampai Rasul pernah berkata kepada beliau, ya ibn Aufin innaka minal aghniya, wahai Ibnu Auf, kamu termasuk orang kaya. Satadkhulul jannata habwan, kamu akan masuk surga dengan merangkak. Ketika mendengar Rasul bersabda demikian, maka beliau kemudian mensedekahkan ratusan untanya, mensedekahkan hasil-hasil pertaniannya, kurma, kismis, dan semua harta-harta yang dia miliki, sebagian besar dia sedekahkan. Tetapi Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kita juga menjumpai sahabat Nabi yang dia dalam keadaan fakir. Maka ini hal yang lumrah, ada yang kaya, ada yang miskin. Rabi'an, yang keempat, dalil mengenai keutamaan merawat anak perempuan, baik dengan hartanya, dengan pakaiannya,
Jadi bagaimana kita bisa memberikan nafkah kepada dirinya, menutup auratnya, mendidik agar senantiasa menjadi anak yang solihah. Ada keutamaan, yakni akan menjadi penghalang dari api neraka dan kedudukannya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yang kelima, bahwasanya orang yang memberikan nafkah itu adalah kaum laki-laki, adapun kaum perempuan itu di rumah. Sebagaimana Aisyah pada saat itu ada di rumah. La yaqumu biha, tidak ada di rumah kecuali bagi kaum perempuan, kama darisil banat, seperti madrasah bagi anak-anaknya. Maka kaum perempuan di sini adalah mendidik putra putrinya di rumah. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Bahwasanya kaum laki-laki lah yang bertanggung jawab atas nafkah bagi anaknya, bagi istrinya. Tapi bagaimana kalau perempuan kemudian ngasih nafkah karena suaminya dalam keadaan tidak mampu misalnya, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka bersyukurlah kaum laki-laki di saat kita ini banyak yang dibantu oleh kaum perempuan. Padahal kaum perempuan itu mencari nafkah, sekali lagi kita sampaikan, hukumnya tidak wajib, sunnah pun tidak. Jadi kaum perempuan itu mencari nafkah, hukumnya tidak wajib, sunnah pun tidak, tapi boleh. Jadi hukumnya adalah boleh selama suaminya tidak melarang. Jadi kalau suaminya mengizinkan menjadi tidak boleh. Bapak dan saudara, maka mestinya kaum laki-laki juga bersyukur ketika istrinya membantu suaminya, sementara hukumnya pun tidak wajib. Itu semata-mata kebaikan istrinya, tetapi tentu dengan pos-pos yang di sana pekerjaan yang memang khusus kodratnya sesuai dengan kaum perempuan. Jangan sampai kaum perempuan bekerja yang kodratnya itu untuk kaum laki-laki, nanti tidak sesuai dengan istilahnya perkembangan bagi dirinya, tidak sesuai dengan kodrat bagi dirinya. Baik, di bagian akhir prinsipnya adalah kaum perempuan diperintahkan untuk di rumah untuk merawat anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi setelah meninggal dikirim ke Pelipan untuk langsung dimakamkan ke gunung. Itu sebaiknya kita lakukan sholat jamaah atau penyiraman setelah. Oh ya. Terima kasih. Sudah disolatkan belum? Oh ya. Terima kasih. Baik, di kesempatan yang lalu sudah pernah kita bahas tentang khilafiyah para ulama mengenai hukum sholat ghaib. Jadi mengenai khilafiyah para ulama mengenai hukum sholat ghaib, bahwa pendapat yang pertama bahwa sholat ghaib itu dilakukan jika belum ada yang menyolatkan. Kalau sudah ada maka tidak perlu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa sholat ghaib ini memang tidak disyariatkan, dan itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i, termasuk yang disampaikan di Muhammadiyah misalnya, bahwasanya sholat ghaib itu tetap disyariatkan. Sehingga Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini ada 3 pendapat para ulama. Kalau Syekhul Islam itu memilih pendapat yang belum disolatkan, maka perlu disolat ghaibkan. Sementara mazhab Maliki berpendapat bahwasanya itu adalah kekhususan bagi Nabi. Sehingga di sini Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, monggo kebijaksanaan dari takmir masjid. Begitu nggih? Ya. Yang berikutnya, Assalamualaikum WRWP. Waalaikumsalam WRWP.
dalam Al-Quran itu disebutkan fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Jawablah dengan yang serupa atau yang lebih baik atau yang serupa. Ini salamnya assalamualaikum WRWB. Saya jawab yang serupa, waalaikumsalam WRWB. Jadi Bapak dan Saudara, di dalam Al-Quran idza huyyitum bi tahiyyatin, kalau kalian diberikan satu ucapan salam atau penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang serupa. Yang lebih baik atau yang serupa. Baik, saya baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi hanya untuk menjelaskan ya, saya tidak bermaksud menjawab salam begitu. Nanti tidak salah kaprah nanti. Hanya untuk menjelaskan bahwa menjawab itu bisa yang serupa atau yang lebih baik. Misal orang bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, itu serupa. Kalau lebih baik waalaikumsalam warahmatullah ya. Tanya masalah lain, monggo. Seseorang peserta arisan datang ke tempat arisan terlambat. Kemudian ia didenda dengan sejumlah uang, padahal ia belum menang arisan itu. Bagaimana halal atau haram uang denda yang demikian? Terima kasih. Jadi peserta arisan datang ke tempat arisan terlambat. Maksudnya datang terlambat ini terlambat bayarnya apa enggak nih? Ya, terlambat bayar, lalu kemudian didenda. Maka arisan itu prinsipnya sama dengan hutang piutang. Jadi arisan itu prinsipnya sama dengan hutang piutang. Maka dalam hutang piutang itu tidak boleh ada denda. Kalau ada denda, maka dendanya itu namanya riba qard atau riba utang piutang. Ini dendanya itu adalah riba. Maka tidak boleh ada denda dalam masalah utang piutang. Sehingga di dalam masalah ini, bagaimana uang denda yang demikian? Ya jelas hukumnya adalah riba, karena diterapkannya denda. Karena dalam prinsip arisan itu adalah saling memberi hutang. Maka dalam masalah ini yang ngutangi maupun yang diutangi itu sama-sama mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungannya jelas bukan keuntungan yang berupa materi uang semacam ini. Dan fatwa para ulama menyatakan arisan itu dibolehkan. Tetapi memang ketika kita melakukan arisan perlu diperhatikan di sisi-sisi mana yang kemudian seseorang terjatuh ke dalam perkara riba. Salah satunya ketika menerapkan denda, maka itu menjadi riba. Salah duanya ketika ambil arisan biasanya harus lelang. Lelangnya maksudnya lelang uang. Kalau misalnya ada arisan, taruhlah misalnya motor, ketika mau ambil uang harus lelang, arisan 12 juta. Lalu kemudian ketika mau diambil uang, maka lelangnya minimal 3 juta misalnya, sehingga dapatnya bukan 12 tetapi hanya dikurangi 3, 9 juta. Ini juga riba. Dan kita perlu berhati-hati dari masalah riba, meskipun tampaknya itu kesepakatan bersama. Justru terjadi riba itu karena disepakati. Jadi justru karena terjadi riba itu disepakati. Maka dalam masalah riba itu tidak berlaku kaidah saling ridho. Jadi dalam masalah riba itu tidak berlaku kaidah saling ridho. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau pertanyaannya adalah itu halal atau haram, maka jawaban saya riba. Maka perlu ditinggalkan denda dalam arisan atau denda dalam utang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita rasa cukup. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada muadzin. Sudah adzan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.